Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan di era digital. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan tim penyusun kami terdiri dari Asita sebagai ketua dan sekretaris, Christine sebagai desain video, Alia sebagai pengumpul data, Al Sofwa sebagai editor, Caesar sebagai perlengkapan, Atta Raffi sebagai penyusun skrip. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke poin-poin pembahasan yang terdiri dari poin pertama, yakni apa itu era digital dan transformasi di Indonesia. Lalu poin kedua, pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menghadapi tantangan yang ada di era digital. Selanjutnya poin ketiga, tantangan yang ada dalam perspektif kepancasilaan. Dan poin yang terakhir yaitu contoh konkret dari tantangan dan solusi apa yang bisa dilakukan sesuai dengan nilai kepancasilaan. Jadi di poin pertama ini akan menjelaskan tentang definisi dari era digital. Jadi era digital itu adalah zaman di mana semua hal berubah jadi serba digital. Mulai dari belanja, belajar, sampai ngurus surat di kantor pemerintahan, semua bisa dilakukan lewat internet. Di Indonesia, transformasi digital jadi prioritas utama. Pemerintah mendorong digitalisasi lewat infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital. Tapi, semua kemajuan ini harus diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila, supaya nggak cuma canggih secara teknologi, tapi juga kuat secara moral dan identitas. Kenapa penting? 1. Sebagai pedoman moral, Pancasila membantu kita membedakan mana yang baik dan buruk di dunia maya, terutama soal hoaks dan ujaran kebencian. 2. Perekat sosial. Teknologi membuat kita lebih terbuka, tapi juga rentan konflik. Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan. 3. Literasi digital berbasis nilai. Dengan Pancasila, kita jadi lebih bijak dan kritis dalam menggunakan teknologi. 4. Menjaga keberlanjutan bangsa. Kalau digitalisasi nggak sejalan dengan nilai bangsa, kita bisa kehilangan jati diri. Pancasila adalah filter agar kita tetap Indonesia meski hidup di dunia digital. Selanjutnya, adapun pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan era digital ini adalah sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan teknologi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini menekankan pentingnya menolak tindakan merugikan hak orang lain dan menghargai hak asasi manusia. Persatuan Indonesia, sila ini menekankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman. Contohnya seperti pada kasus peretasan BSI yang mendorong kolaborasi antar instansi, pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila ini mengedepankan musyawarah, kebijaksanaan, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dan sila terakhir yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Salah satu contohnya yaitu dalam kasus peretasan BSI yang menekankan keadilan dalam keamanan data dan privasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi, adapun tantangan yang dihadapi di era digital ini ditinjau dari perspektif kepancasilaan antara lain. 1. Adanya penyebaran informasi hoaks dan konten negatif. Nah, di era digital ini tentunya tidak jarang informasi yang beredar itu adalah informasi hoaks, ujaran kebencian atau bahkan kekerasan yang termasuk ke dalam konten sensitif. Dan tentunya hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, guys. Nah, contoh nyata yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti influencer yang memanfaatkan media sosialnya untuk mempromosikan suatu produk kecantikan dengan klaim yang tidak benar. Hal ini bertentangan dengan Pancasila, terutama sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Keadilan sosial ini mencakup keadilan dalam berbagai bidang, termasuk dalam informasi dan konsumsi produk. 2. Adanya perubahan nilai sosial dan budaya. Nah, di era digital ini juga dapat mempermudah masuknya budaya asing ke Indonesia, sehingga dapat menghilangkan identitas asli budaya Indonesia yang menyebabkan adanya perubahan terhadap nilai sosial dan budaya. Hal ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan nilai kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial. 3. Adanya kesenjangan digital dan akses teknologi.
Kesenjangan digital dan akses teknologi ini dapat kita lihat secara nyata, salah satunya dari belum meratanya akses internet terutama di daerah terpencil, sehingga menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi teknologi digital dan memperluas ketidaksetaraan ekonomi antara kota dan desa. Hal ini tentunya bertentangan dengan sila kelima yang menekankan nilai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 4. Adanya ketidakamanan data dan privasi. Nah, ketidakamanan data ini dipicu oleh adanya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor terkait dan layanan digital lainnya. Dan yap, lagi-lagi hal ini bertentangan dengan sila kelima, yakni tidak terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. 5. Adanya perubahan moral dan etika masyarakat. Dan yang terakhir itu ada perubahan moral dan etika masyarakat di tengah era digital. Hal ini dapat dilihat dari cara kita berinteraksi dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melihatnya secara nyata melalui cara kita menggunakan media sosial, salah satunya yaitu meningkatnya cyberbullying di media sosial, yang menunjukkan menurunnya sikap saling menghargai dan empati antar individu dalam berinteraksi secara daring. Sehingga, diperlukan edukasi Pancasila kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran moral dan kemampuan kritis dalam menyikapi dampak negatif teknologi digital. Baik, selanjutnya, adapun contoh konkret dari tantangan di era digital ini dapat dilihat pada kasus peretasan BSI. Adapun solusi yang dapat dilakukan dengan berdasarkan nilai kepancasilaan antara lain, menjadikan sila pertama menjadi dasar utama dalam membangun etika digital di masa sekarang. Dalam hal ini terdapat tindakan peretasan, sehingga dibutuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan termasuk yang dilakukan di dunia maya harus mempertimbangkan aspek etis dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Selanjutnya, menjadikan sila kedua sebagai dasar dalam perlindungan terhadap hak privasi dan individu, agar setiap warga negara merasa terlindungi dari eksploitasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tanpa pandang bulu sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat sesama manusia. Lalu menjadikan sila ketiga sebagai dasar untuk menjaga persatuan antara lembaga negara seperti BSSN, OJK, dan perbankan syariah dalam penguatan sistem keamanan digital terhadap lembaga nasional seperti BSI yang menyangkut kepercayaan publik, agar terciptanya ruang digital yang aman dan terpercaya. Selanjutnya, menjadikan sila keempat untuk menuntut agar setiap kebijakan di bidang teknologi, terutama pada yang menyangkut data masyarakat, dilakukan secara partisipatif dan secara transparan. Dalam kasus ini terdapat ketidaktransparan informasi, jadi, diharapkan ke depannya lembaga keuangan dan instansi pemerintah harus lebih terbuka lagi terhadap kasus ini dan lebih melibatkan publik dalam proses penyusunan kebijakan keamanan digital, serta memberikan informasi yang jelas dan cepat kepada masyarakat agar menciptakan kepercayaan di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, dengan menjadikan sila kelima sebagai penegas dalam perlindungan terhadap data pribadi dan hak akses layanan digital merupakan bagian dari keadilan sosial. Dalam kasus ini, negara wajib memberi kepastian bahwa pemulihan layanan dilakukan secara cepat dan menyeluruh tanpa adanya diskriminasi, agar keadilan tidak hanya menjadi semboyan tetapi dirasakan secara nyata oleh seluruh rakyat. Dan sebagai penutup dari seluruh pembahasan video kita kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa era digital telah membawa perubahan besar dalam komunikasi, ekonomi, dan pelayanan publik, namun juga menimbulkan tantangan serius yang mengancam nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyebaran hoaks dan konten negatif mencerminkan krisis literasi digital yang dapat memecah persatuan dan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Ancaman keamanan data dan privasi, seperti kasus peretasan Bank Syariah Indonesia, BSI, menunjukkan lemahnya sistem perlindungan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan landasan konkret dalam merancang kebijakan digital yang etis, inklusif, dan berkeadilan melalui regulasi, pendidikan literasi digital, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah, agar transformasi digital tidak hanya efisien tetapi juga menjamin kesejahteraan dan integritas budaya bangsa di era globalisasi ini. Sekian pembahasan kita pada video kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.